Oke Bang Benny, Ya, sebelumnya boleh di spill dulu Iya. sedikit ini terkait kasus apa sehingga akhirnya Bang Benny sebagai Kuasa tim hukumnya. kuasa hukum mencabut Mengundurkan diri. kuasa Ya. hukum. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman media yang udah ada di sini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Pastinya yang pertama ya. Terima kasih juga kita sudah diberikan waktu berkumpul di sini. Jadi yang pertama saya mau sampaikan ini kasusnya ini kan sudah bergulir dari tanggal 15 bulan 8 2022. Nah, di mana pada saat itu DN melaporkan AL atas dugaan tindakan penganiayaan. Nah, kemudian di tanggal 16 DN beserta keluarganya itu meminta untuk pendampingan sebagai penasihat hukumnya di kepolisian di daerah Bekasi. Nah, pada saat itu kita ada beberapa tim di dalam, kurang lebih ada 6 orang. Nah, kemudian saya yang dipercayakan untuk nge-follow up terus kasus ini. Nah, kemudian berjalannya kasus ini saya terus melakukan pendampingan kurang lebih dari 16 bulan 8 2022 sampai awal Desember 2023, di mana pada saat itu ada laporan terhadap AL yang dilakukan DN sebelumnya, sebelum memberi kuasa ke kita. Itu ada tindakan penganiayaan yang terjadi di dalam mobil. Nah, kemudian di situ berdasarkan hasil visum ada memar di bagian dada dan bagian lengan. Nah, dari atas dasar itu pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah unsur-unsur penganiayaannya itu bisa dibuktikan berdasarkan 184 KUHP yang pastinya acuan dari hukum positif kita yang berlaku. Berjalan waktu saya dengan tim terus melakukan pendampingan sampai pada bulan 6 kalau saya nggak salah ya, bulan 6 itu Bu AL ini ditetapkan jadi tersangka. Dia ditetapkan jadi tersangka di Polsek Bekasi atas pidana 351, yang mana itu adalah penganiayaan. Nah, kemudian sebelum terjadinya penetapan tersangka ini ada pelaporan juga yang dilakukan oleh Ibu AL ini kepada saudari DN. Nah, pelaporan 284 perzinahan, yang mana laporannya itu pertamanya itu di Polres Metro Bekasi, kemudian didisposisi ke Polsek Bekasi Selatan. Nah, setelah itu dilakukanlah penyelidikan lebih lanjut dari kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan, saya sampaikan beberapa kali, saya ditelepon dari penyidik mengatakan, "Bang, kita mau minta klarifikasi terhadap DN sebagai terlapor." Laporan apa nih Bang? Laporan perzinahan yang dilaporkan Ibu AL. Oh, sorry, saya mau tanya dulu, apakah Ibu AL sudah diambil keterangannya? Nah, penyidik di sana menyampaikan belum. Kalau begitu, diambil dulu aja keterangannya pelapor. Setelah diambil, nanti saya akan dampingi klien saya, mantan klien saya ini, DN ini ke sana. Nah, sampai saat itu tidak ada tindak lanjut, tidak ada informasi lagi ke saya. Kemudian begitu tidak ada informasi, ya saya rasakan penyidik ini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, mengumpulkan bukti-bukti. Saya dapat info di media beberapa kali dari pihak keluarga, yang dari ibunya dan tantenya, bahwasannya berita ini sudah semakin viral di mana-mana. Di mana postingan-postingan dari Ibu AL sendiri juga sudah banyak ditonton dari netizen-netizen. Saya hanya menyampaikan ke pihak keluarga, ya sudah Bu, itu kan hak Ibu AL juga untuk menyampaikan apapun di media. Biarlah dia memberitakan, yang pentingnya proses hukum
itu kan tetap berlanjut, saya sampaikan. Tapi betul bolak-balik tuh saya ditelepon terus, pagi siang malam ditelepon terus. Saya mau katakan seperti saya itu sudah mengerjakan kasus yang cukup berat gitu, hanya mengerjakan kasus yang seperti ini, tapi desakan dari keluarga ini seakan-akan sangat menghantui gitu. Pagi siang malam itu selalu nelpon bolak-balik, nanya, Pak ini gimana nih Pak kelanjutannya, Pak gimana kelanjutannya. Ya namanya saya juga manusia ya, saya juga punya batas kesabaran pastinya. Saya sampaikan, Ibu jangan maksa-maksa seperti itu, saya sampaikan. Kalau misalkan Ibu mau ini proses lanjut, kita ikutin proses aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kan itu ada aturannya. Setelah tersangka apa? Tahapannya kan ada. Apakah berkasnya sudah lengkap dilimpahkan ke kejaksaan? Dari kejaksaan bisa masuk ke pengadilan. Itu kan ada tahapannya semua. Tapi pihak keluarga ini seakan-akan semua itu mau cepat. Gitu. Ya saya juga berusaha untuk menenangkan diri. Ya sudah, saya bilang nanti coba saya hubungin lah pihak penyidik bagaimana tindak lanjut dari kasus ini. Nah, waktu itu pernah terakhir DN ini diminta BAP tambahan. Waktu itu malam rekan saya yang dampingin ke sana. Kemudian setelah selesai keterangan tambahan itu, ya saya kan berpikir apakah berkasnya sudah lengkap gitu. Karena berdasarkan dari SPDP dari kepolisiannya sendiri belum ada lagi pemberitahuan lebih lanjut. Pihak keluarga bolak-balik nih telepon saya terus, Pak ini gimana nih Pak, ini gimana Pak, beritanya sudah makin viral Pak, ini kenapa tidak di follow up terus ini Pak beritanya. Bu, ya saya kan udah komunikasi, saya kan sudah upayakan. Coba Ibu bayangkan, saya selama 1,5 tahun mendampingin kasus anak Ibu nggak bayar saya sepeser pun. Saya bantu dengan tulus ikhlas ini kasusnya. Ini pro bono gitu saya bilang. Bukan berarti juga Ibu seenaknya perintah-perintah saya juga punya kerjaan, punya kasus lain yang harus saya kerjakan dengan klien saya. Jangan serta-merta karena saya empati dan saya simpati, kalian menyalahartikan, saya bilang. Setelah itu berjalan di 30 November sampai dengan tanggal 5 Desember terakhir ini tadi, berita ini kan semakin naik terus. Karena Bu AL beberapa kali kan memberikan klarifikasi di stasiun televisi gitu kan. Memang saya belum melihat detail, tapi ada teman-teman infoin ke saya. Nah, kemudian pihak keluarga ini, terutama ibunya dan tantenya kirim ke saya. Ini udah masuk stasiun TV beritanya. Kita seperti apa nih langkahnya? Saya katakan tidak apa-apa, biar aja dulu diklarifikasi sama Ibu AL. Nanti kalau memang kita mau klarifikasi, nanti kita cari lagi, kita fasilitasi lagi untuk media biar sama-sama memberi informasi supaya tidak ada fitnah ataupun fakta-fakta yang disembunyikan di sini. Nah, pada tanggal 4 sampai 5 Desember itu beberapa media datang ke kantor DN, ke kantornya yang baru. Datang untuk wawancara. Nah, dia WA saya, Mas, ini gimana? Saya nggak bisa pulang. Media ada di depan kantor saya. Bagaimana saya keluar ini? Pihak kantor juga sudah bolak-balik. Pihak HRD juga udah berkomentar. Mereka sepertinya tidak nyaman dengan posisi itu. Saya sampaikan sama DN. DN, coba kau kirim sama saya nomor wartawan ataupun jurnalisnya, saya bilang. Kirim. Pada saat itu ada stasiun TV, saya WA, Bang izin bisa abang mundur dulu, nanti kalau mau wawancara atau mau konferensi pers nanti saya fasilitasi, tapi jangan di kantornya karena itu adalah tempat dia mencari nafkah. Saya sampaikan kayak gitu. Oke bang, tapi abang janji ya, sore abang sudah infoin media biar kita bisa ambil keterangannya. Oke, saya bilang. Saya telepon tuh orang tua dari DN. Bu, ini kan media masih di sana. Bagaimana kalau misalkan kita fasilitasi, kita kasih tempat biar mereka juga dapat informasi yang mungkin setidaknya bisa membuka fakta-fakta yang ada.
terlepas memang ada konteks-konteks negatif yang sudah beredar, tapi setidaknya pasti ada kebaikan yang harus diklarifikasi. Oke Pak, saya cari dulu tempatnya. Bapak cari juga ya? Iya saya cari, saya bilang. Kemudian berselang beberapa jam tidak ada informasi lagi. Saya tanyakan ke DN, coba kau lihat keluar, apa masih ada media? Dia tidak balas. Kemudian ibunya bilang, Pak saya juga tidak temu nih tempatnya, dia bilang gitu. Ya sudah, saya pikir kalau memang dia juga tidak punya niat untuk mau mengklarifikasi di media, ya itu hak kamu, saya juga nggak paksakan. Nah, saya sampaikan ke DN sama orang tuanya, Bu, alangkah lebih bagusnya klarifikasilah di media, biar keadaan kalian juga tidak semakin tersudut, bukan malah lari-larian. Saya bilang gitu. Jangan Pak, nanti kalau kami klarifikasi, bisa-bisanya nanti pekerjaan kami jadi terganggu. Oke, kalau memang seperti itu keyakinannya, ya kalau misalkan ada media, jangan suruh saya minta tolong sama mereka supaya mundur. Itu hak mereka juga untuk mendapatkan informasi, saya bilang. Kemudian berselang 1 hari kemudian, saya dapat informasi dari tim di lapangan. Orang tuanya ini menginformasikan bahwa sayalah yang membocorkan informasi ke media bahwa kantornya itu di mana, kantor yang barunya itu berada di mana. Abang dituduh? Saya dituduh sama orang tuanya, sama tantenya. Itu by lisan apa ada bukti ini? By lisan dia sampaikan. Dan informasi yang saya sampaikan ini ke rekan saya ini A1, valid. Nah, saya bilang, oke, ini perbuatan fitnah yang kalian lakukan ke saya. 1 tahun lebih saya dampingin kasus kalian, tapi ini ucapan terima kasih yang kalian lakukan ke saya. Kemudian dia bilang lagi, iya soalnya waktu itu Pak Beni nanya-nanya perusahaannya di mana. Nah, dari mana media tahu? Dia bilang gitu. Saya bilang, wartawan apapun juga dia tahu. Itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, saya bilang. Tapi apa urusannya saya membocorkan kantornya DN di mana, suruh media datang ke sana? Kalau memang saya mau ini bawa ke media, saya rasa dari bulan 6 begitu ada status penetapan itu, saya udah bawa ini ke media biar ini cepat diproses. Kalau memang saya mau dipanggil media supaya berkoar-koar seperti itu. Tapi memang tipikal saya dalam menangani perkara bukan seperti itu. Ada beberapa privasi yang harus memang membuat klien atau membuat rekan tidak nyaman, ya saya nggak bawa gitu. Tapi tuduhan-tuduhan itu berlangsung terus. Nah, kemudian itu yang membuat akhirnya abang memutuskan untuk mundur nih menjadi kuasa hukumnya. Per kapan bang? Yang membuat mundur sebenarnya ini puncaknya ya. Itu salah satu, berarti salah satu. Ini puncak tertingginya yang buat saya semakin habis kesabaran dengan keluarga mereka ini. Makanya sebelumnya pernah disampaikan bahwasanya saya itu tidak ada komunikasi dengan pihak penyidik, saya menelantarkan kasusnya, saya tidak peduli dengan kasusnya, kemudian kasusnya kenapa tidak berjalan. Beberapa tuduhan-tuduhan fitnah terus dilayangkan, sampai puncaknya itu dia mengatakan Pak Beni lah yang menginformasikan ke media bahwasanya media itu tahu kantornya DN di mana. Dari situ saya rasa kalian ini orang yang tidak tahu terima kasih. Saya mau sampaikan kayak gitu. Akhirnya per kapan abang mundur? 7 Desember 2023. Ini sorry, alamat dan kantor hukum saya ini saya coret, tapi ini saya udah buat pengunduran diri saya. Karena di dalam itu kan ada tim ya. Kan di dalam itu ada tim. Nah, saya salah satunya adalah tim yang terus berjalan mendampingi kasus ini sampai kasus ini Ibu AL itu menjadi tersangka, itu waktu saya pegang perkaranya. Tapi semua tim yang bergabung sama abang mundur semua atau abang sendiri? Saya pribadi aja. Yang lain masih? Kalau yang lain saya rasa saya tidak tahu ya bagaimana, itu kan pribadi masing-masing ya. Kalau saya pribadi yang awal mulanya memang saya terus yang follow up pagi siang malam, saya yang mundur. Tapi udah ditantanganin sama pihak klien belum? Kalau surat pengunduran diri dari kuasa hukum saya berhak untuk tanda tangan sendiri, kemudian saya kirimkan ke mereka. Dan tadi malam saya sudah kirimkan ke WA masing-masing keluarganya, tantenya, ibunya, dan juga DN sendiri. Apa tanggapan mereka?
sebelum mereka membalas saya udah langsung blokir nomornya. Saya udah Bang, blokir nomornya. Bang, tadi kan sempat pihak keluarga ada sedikit mungkin keluh kesah bahwa lama kasusnya sempat menyangka abang nggak bekerja kepada pihak kepolisian, tapi sebenarnya kan ini juga udah lama, ini 6 bulan Bang. Apa yang membuat prosesnya lama, tidak dilimpahkan ke kejaksaan sendiri nih Bang? Kalau dari itu saya rasa mungkin dari pihak penyidik masih mengumpulkan beberapa alat bukti ya. Apa mungkin ada beberapa alat bukti yang harus dipenuhi permintaan dari kejaksaan. Karena kan memang SPDP itu kan memang kejaksaan tembusannya ke kejaksaan. Nah, mungkin ada P19 yang dikembalikan yang harus dilengkapi, yang saat ini memang penyidik memang harus melengkapi sehingga mungkin nantinya sampai P21 sampai nanti ke dakwaan itu kan harus dilengkapi. Nah, secara teknis memang terakhir komunikasi saya dengan pihak penyidik, saya telepon, Pak, kapan kita bisa ketemu? Dia bilang, Bang, ini sebenarnya kasusnya gimana sih Bang? Kok dari tim abang belum ada datang lagi? 1 bulan terakhir, dia bilang gitu. Iya, kebetulan saya hampir 1,5 bulan berada di Medan. Jadi saya nggak ada sempat datang ke sana, kemudian tim juga masih di luar kota. Jadi saya bilang nanti kalau selesai saya sampai di Jakarta, saya akan datang ke kantor untuk membantu apabila memang ada bukti-bukti yang masih dibutuhkan. Tapi setelah adanya fitnah dan tuduhan kepada saya rasa saya nggak perlu lagi bantu kalian. Saya udah cukup 1,5 tahun kalian sekeluarga itu tidak bayar saya. Harus diacamkan itu. Jadilah orang yang tahu berterima kasih, berhentilah suudzon sama orang. Kalau memang kita tidak punya dasar. Saya tulus bantu dia, saya empati dengan keadaan dia. Tapi pihak keluarga dan DR sendiri itu seakan-akan saya ini udah dibayar ratusan juta atau memang saya harus punya kewajiban untuk menangani perkara dia. Bang, bentuk kecewanya seperti apa Bang? Sehingga akhirnya mencabut kuasa dari DN. Kalau bentuk kekecewaannya saya seperti yang saya sampaikan tadi, kekecewaan itu kan sudah banyak, mulai dari saya dianggap tidak mengurus kasusnya, mulai dianggap saya tidak peduli dengan kasusnya, mulai dianggap saya tidak berkomunikasi dengan penyidik tindak lanjutnya, kemudian saya dibilang sebelumnya itu tidak konsisten. Puncak terakhirnya yang membuat sangat fatal itu, dia fitnah saya membocorkan informasi kantor DN itu di mana ke media. Sehingga saya memerintahkan media untuk menyerang DN ke kantor. Itu pengiringannya yang membuat saya menjadi kecewa besar dengan ini keluarga gitu. Ini keluarga, saya bilang keluarga yang tidak tahu terima kasih kalian. Nah, banyak-banyak sadarlah kalian, saya bilang ya. Semoga apa yang kalian buat itu kalian diampunilah, saya bilang. Karena saya lihat kalau kasus ini tidak booming dari Bu AL ini di media sosial, mereka ini diam, nggak pernah kontak saya. Bahkan DN ini menikah juga dia tidak undang saya. Coba bayangin. Oh, DN udah menikah. Dia udah menikah tapi dia tidak undang saya. Setidaknya ginilah ya, saya sampaikan. Kalian punya etika, kalian punya pendidikan. Kalau memang kalian anggap saya juga keluarga karena saya sudah membantu, kantor juga sudah membantu, tim dari di surat kuasa juga sudah membantu, ya kau laporlah, undanglah setidaknya. Ini bukan saya berharap diundang juga. Di situ saya menilai, ini kamu nggak punya etika nih. Kamu cuma datang ketika kamu perlu, tapi kalau kau tidak perlu, kau tidak datang. Ini orangnya, karakternya, saya mau bilang. Bang, ini kan abang boleh dibilang prestasi juga nih, artinya mendampingi sampai terlapor jadi tersangka nih. Nah, terus ini juga sempat viral juga karena kan klien abang dituding pelakor nih di masyarakat juga kan, netizen juga komennya banyak. Nah, abang sebagai kuasa hukum membela ini seperti apa mungkin menghadapi hal-hal yang komentar negatif dari warganet kemarin? Nah, untuk kasus ini kenapa dia bisa menjadi tersangka, yang pastinya kan itu dari kepolisian sudah melakukan gelar ya. Nah, pasal 66 Perkap itu kan sudah diberitahukan di situ, penetapan tersangka itu kan sudah harus melalui gelar. Nah,
kerja keras tim dengan saya yang pastinya selalu berusaha sekuat tenaga untuk mendampingin kasus ini supaya keadilan itu bisa ditegakkan. Apabila memang keadilan itu memang tidak ada, ya memang seperti inilah keadaannya. Untuk konteks yang kedua, mengenai yang abang sampaikan, dia ini ada tuduhan-tuduhan sebagai pelakor. Saya pernah ketemu dengan suami Ibu AL di suatu tempat di Bekasi. Saya tanyakan, apa memang ada hubungan asmara yang kalian jalin? Kalau memang ada, akuin saja, biar kita bisa selesaikan ini secara mediasi. Nah, saya ngerasa wajar dan ngertilah, namanya setiap manusia itu punya kehilafan. Nah, si DN juga hilaf, kemudian Pak HN itu juga hilaf, ya. Tetapi kan semua itu ada jalannya, bisa diselesaikan secara mediasi. Terlepas dari konteks ada yang menyebut diduga DN ini adalah pelakor gitu, saya tidak masuk ke arah situ. Nah, perbuatan yang dia lakukan itu tidak masuk ke dalam pembelaan saya dengan tim sebagai penasihat hukumnya. Tapi saya masuk ketika adanya diduga tindak pidana penganiayaan yang dilakukan. Itu konteksnya yang saya masuk. Jadi kalau tuduhan-tuduhan yang diduga pelakor, merebut suami orang, dunia sudah kebalik, sekarang pelakor bisa melaporkan istri sah gitu. Itu konteksnya saya nggak masuk ke situ. Gitu. Itu ya netizen lah yang menggiring bagaimana gitu. Kemudian saya sudah melakukan beberapa kali perdamaian, berusaha untuk melakukan perdamaian ya, supaya masalah ini cepat selesai. Saya juga ketemu juga dengan lawyernya Ibu AL itu yang lama, masih yang lama. Saya ketemu dengan, kalau saya tidak salah ya, saya ketemu juga dengan adiknya Bu AL waktu itu di kepolisian, menanyakan apa memang masih bisa ini kita selesaikan dengan cara perdamaian. Nah, kemudian sepertinya deadlock itu, tidak ada pertemuan lagi. Kemudian saya meminta ke penyidik waktu itu, Pak, tolong difasilitasi lagi supaya ada pertemuan dengan pihak suami mungkin, biar bisa menenangkan istri agar ini didamaikan aja. Nah, kemudian deadlock juga gitu, tidak ada hasil juga gitu. Ya mungkin dari pihak Ibu AL juga keberatan dengan permintaan maaf yang diminta oleh DN harus diinformasikan ke media sosial. Kemudian si DN juga meminta supaya harus dilakukan permintaan maaf atas apa yang diperbuat ke dia. Jadi kan ini ada gengsi dan ego masing-masing sehingga tidak ketemu nih titik tengahnya gitu.